Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas soal latihan UTBK tahun 2024 materi penalaran matematika. Nah sebelumnya bakalan gue cek dulu kalau ini udah kerekam. Terus ada memorinya juga, ini udah. Mic-nya juga udah nyala sama tab-nya juga udah kerekam. Nah jadi kita bisa mulai dari soal yang pertama. Sebelumnya kita baca dulu soal utamanya adalah selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dalam kelompok belajar tersebut adalah bla 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 siswa. Jadi yang ditanya adalah selisihnya, oke? Yang ditanya selisihnya nih. Terus baru kita baca soal ceritanya. Dalam satu kelas terdiri dari beberapa siswa laki-laki dan beberapa siswa perempuan. Oke, kita anggap si laki-lakinya ini adalah X ya. X-nya itu laki-laki dan Y-nya itu perempuan. Nah, salah satu siswa laki-laki bernama Brian dan salah satu siswa perempuan bernama Kezia. Banyak teman laki-laki Brian di kelas tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Oke, jadi dia bilang gini, si Brian-nya punya temen nih, berarti kan Brian-nya nggak diikutin kan? Banyak teman laki-laki Brian itu setengah dari siswa perempuan. Gimana cara jabarin ke matematikanya? Tinggal kita tulis nih. Banyaknya siswa laki-laki kan X nih. X dikurang 1. Kenapa X dikurang 1? Karena kan dia bilang banyaknya teman Brian gitu, Brian. Jadi si Brian-nya nggak dianggap nih. Jadi dikurang 1 karena si Brian cuma 1 orang. Sama dengan setengah dari banyaknya siswa perempuan atau setengah Y. Ini persamaan 1 ya. Nah ini yang persamaan keduanya nih. Ini kayaknya jangan di sini deh. Biar ini. Kita ulang ya. X dikurang 1 sama dengan setengah per Y. Setengah Y maksudnya. Nah ini 1. Terus persamaan keduanya ada lagi nih. Dia bilang banyak teman perempuan Kezia di kelas tersebut 1 lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Nah sama nih. Si Kezia-nya juga nggak dianggap. Jadi Y dikurang 1 sama dengan 1 ditambah X. Kenapa selalu ditambah X? Karena kan dia bilang 1 lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Berarti kan tinggal ditambah 1 aja gitu X-nya. Udah deh, ketemu 2 persamaan. Kalau misalkan ada 2 variabel, terus ada 2 persamaan gini, itu harusnya udah bisa dapat nilai dari X sama Y-nya. Tapi karena di sini masih kelihatannya masih ada pecahan atau belum bagus lah persamaannya, kita bagusin dulu nih, kita sederhanain dulu. Yang ini berarti pecahannya kita hilangin nih, duanya kita pindahin jadinya dikali kan. Berarti X min 1 dikali 2 sama dengan 1Y atau Y. Nah berarti 2X dikurang 2 itu sama dengan Y. Nah ini ketemu nih, yang lebih sederhananya lagi. Terus yang ini kita pindahin aja nih, min 1-nya ke ruas 1-nya kan. Berarti tinggal kita tulis Y sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 atau X tambah 2 ya enggak? Y sama dengan X tambah 2. Nah, kalau misalkan udah sederhana semua, baru kita lakuin yang namanya eliminasi. Gimana caranya kita eliminasi dengan gampang? Kita cari variabel yang udah nilainya sama. Di sini tuh yang udah nilainya sama adalah variabel Y. Kenapa? Karena nilainya sama-sama 1 gitu. Y sama Y doang. Kalau misalkan variabel yang X itu, dia nilainya beda nih. Yang ini X, yang ini 2X. Kalau misalkan kita pilih yang X itu ribet, harus disamain dulu. Mendingan kita pilihnya yang udah sama aja. Kita langsung pakai cara eliminasi. Persamaan yang pertama Y sama dengan 2X dikurang 2 ya enggak? Yang kedua itu Y sama dengan X ditambah 2. Dieliminasiin, berarti Y dikurang Y habis. 2X dikurang X itu hasilnya X. Min 2 dikurang plus 2 itu hasilnya min 4. Jadinya dipindahin ruas yang ininya. X sama dengan 4. Nah, ini kan udah ketemu nih. Si total laki-lakinya ada 4 orang. Ini ada 4 orang ya. Kalau udah kayak gitu kan kita bisa nyari nih yang perempuan ada berapa.
Tinggal kita masukin ke persamaan yang pertama atau yang kedua, bebas mau yang mana. Di sini gue pakai persamaan kedua, jadi Y sama dengan X ditambah 2. Nah, X-nya kita masukin nih, 4. Y sama dengan 4 ditambah 2. Berarti Y sama dengan 6. Udah ketemu kan? Si laki-lakinya 4, perempuannya 6. Yang ditanya selisihnya. 4 sama 6 kan selisihnya 2, ya enggak? Tinggal 6 dikurang 4 atau 4 dikurang 6. Tapi pasti hasilnya bakalan mutlak atau positif. Jadi tulisannya gini nih, 4 kurang 6 atau 6 kurang 4. Kalau selisih itu udah pasti hasilnya positif. Jadi kalau misalkan di akhirnya negatif, dihilangin aja lah. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini soalnya sama nih kayak yang pertama. Jadi soal ceritanya sama dengan nomor 1. Kalau misalkan kita salah di nomor 1, kemungkinan besar bakalan salah juga di soal kedua. Jadi usahain soal pertama itu benar. Kita baca dulu soal utamanya. Pada suatu hari akan diadakan lomba debat bahasa Inggris berkelompok dengan jumlah anggota kelompok 2 anak. Tentukan banyak cara untuk memilih 2 siswa jika setidaknya terpilih 1 orang siswa laki-laki untuk mengikuti lomba debat. Nah, ini dijelasin dulu biar kita paham gimana sih maksud dari soalnya. Jadi misalkan nih guru lu nih pengen milih 2 orang dari kelas lu untuk ikut lomba debat bahasa Inggris. Tapi kan siswanya ada banyak nih, dipilih dari 2 orang doang nih. Dipilih 2 orang doang. Ada berapa banyak kemungkinan yang bisa guru lu ambil gitu. Jadi contohnya, misalkan tadi kan ada namanya Brian nih. Si Brian itu dipilih sama gurunya untuk mengikuti lomba sama si Kezia. Nah ini kan kemungkinan 1. Kemungkinan 2-nya misalkan Brian sama cewek lain nih. Mau gebetannya misalkan nih. Sama gebetan dia. Ini kemungkinan kedua kan. Atau misalkan Brian sama cewek yang lain nih. Gebetan kedua. Gebetan 2 gitu. Nah ini kemungkinan ketiga. Nah itu ada berapa banyak kemungkinan sih yang bisa dipilih sama gurunya. Biar ada 2 orang anak. Untuk ikut lomba debat bahasa Inggris. Tapi minimal harus ada 1 cowok nih. Kan makanya di sini Brian semua nih. Kalau misalkan Kezia sama gebetan 4 gitu, ini nggak bakalan dihitung karena nggak ada cowoknya sama sekali kan. Nah, berarti ada syarat nih dari pemilihannya. Syarat yang pertama adalah dia minimal 1 laki-laki ya nggak? Ada 2 kemungkinan maksudnya. Ada 1 laki sama 1 perempuan ya nggak? Yang kemungkinan kedua itu dua-duanya laki-laki. Kenapa boleh? Karena kan di sini syaratnya dia cuma bilang setidaknya terpilih 1 orang siswa laki-laki. Ya kan ini ada 2 laki-laki berarti nggak apa-apa dong, ya nggak? Berarti ada kemungkinan 1 sama kemungkinan 2. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita tinggal pakai yang namanya kombinasi. Karena kan kita milih-milih orang gitu, ada berapa banyak kemungkinan. Kalau misalkan kita ngitung manual itu terlalu lama, jadi kita pakai kombinasi. Rumus dari kombinasi adalah n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Nah, n-nya itu berapa banyaknya siswa, yang r-nya itu berapa banyak kondisi atau berapa banyak yang diambil lah. Kita tulis dulu nih, tadi ada totalnya kan ada 10 siswa ya. 10 siswa itu ada 6 perempuan sama 4 laki-laki. Nah, tinggal kita masukin aja nih persamaan 1 sama 2 atau kemungkinan 1 sama kemungkinan 2. Yang 1 laki-laki nih, yang 1 laki-laki dulu. Ini yang pertama. 1 laki-laki kan berarti kita ngambil 1 laki-laki dari 4 orang laki-laki kan. Berarti dia itu C ngambil 1 dari 4. Dikali sama yang 1 perempuan. 1 perempuan dari 6. Nah, yang kedua itu kita ngambil 2 laki-laki dari 4 laki-laki. Berarti C24 gitu. Udah tinggal kita masukin ke rumus ini nih. C41 itu berarti kan 4 faktorial per n dikurang r, berarti 4 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial dikali sama 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial ya nggak? Ini tinggal kita sederhanain aja. 4 kali 3 faktorial nanti biar bisa dicoret. Ini habis sama dengan
dikali dulu, kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial nih habis. Berarti yang ini adalah 4 dikali 6. Hasilnya 24. 24 kemungkinan di kemungkinan yang pertama. Nah, di kemungkinan kedua itu ada berapa dia? Tinggal kita hitung lagi aja. 4 dikurang 2 faktorial per 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Ini coret, habis. 4 sama 2 faktorial kan bisa dibagi ya. 4 dibagi 2. Itu hasilnya 2. Ini tinggal 2. 2 dikali 3 itu 6. Nah, berarti tinggal kita tambahin aja nih. Kemungkinan yang pertama 24. Kemungkinan yang kedua ada 6. Tinggal ditambahin. Berarti 24 ditambah 6 hasilnya adalah 30. Nah, berarti ada 30 cara untuk memilih 2 orang anak untuk ikut lomba bahasa Inggris dengan syarat 1 minimal laki-laki gitu ya. Jadi gampang lah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini soalnya udah beda, jadi kita baca dulu soal utamanya nih. Seekor tikus akan memakan seekor tikus tiap minggu untuk bertahan hidup. Jadi ini maksudnya kanibalisme ya. Bila seekor tikus tidak bisa makan seekor tikus lain, maka tikus tersebut akan mati. Dari penjelasan di atas, berapakah jumlah tikus yang ada dalam kotak penelitian setelah minggu kelima? Oke. Jadi ini kita disuruh nyari jumlah tikus. Ini kita bikin gambar tikus gimana ya? Nggak usah lah. Jadi pokoknya ini tikus ke minggu kelima ada berapa gitu. Minggu kelima. Total ya. Ini kita nulisnya gimana ya? Yaudah, total tikus di minggu kelima ada berapa? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, kita baca dulu nih soalnya. Soal ceritanya. Seorang peneliti sedang melakukan percobaan terhadap 100 ekor tikus. Tikus-tikus tersebut diletakkan di dalam satu kotak tanpa diberi makanan. Karena tikus-tikus tersebut sangat lapar, mereka mulai memakan sesamanya. Oh, gara-gara dikasih makan, jadi makan temennya kan. Jadi mungkin sebenarnya tikus sih bisa jadi kanibalisme. Yang kemarin COVID aja jadi kanibal kan ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soalnya. Kita bisa di awalnya itu kita tulis dulu nih 100 ekor tikus. Ini awalnya nih. 100 tikus ya enggak. Terus kalau misalkan dia setiap minggu harus dapat makanan dan setiap minggu tuh harus minimal dapat 1 tikus. Berarti kan setiap minggunya tuh bakalan berkurang setengahnya ya enggak? Ngerti nggak maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Jadi kalau dia bilang kanibalisme, 1 tikus kan berarti harus makan 1 tikus kan. Berarti kalau misalkan di 100 ini ada 50 tikus, itu memakan 50 tikus ya enggak? Berarti yang ini hidup, yang ini mati nih. Berarti kan setiap minggunya berkurang setengah ya enggak? Jadi ini minggu pertama dia ada sisa 50 tikus. Nah, terus selanjutnya lagi minggu keduanya berarti kan ada 50 tikus nih. 25 tikus yang makan 25 tikus lainnya ya enggak? Berarti yang ini hidup, yang ini mati. Nah, ini sisa 25. Terus minggu ketiga itu berarti kan harusnya dibagi setengah lagi kan. Tapi kan pasti hasilnya ada desimal kan, nggak mungkin. Berarti harusnya di sini tuh ada 24 tikus. Ada 12 tikus memakan 12 tikus ya enggak? Ini hidup, yang ini mati. Nah, terus 1 tikus lagi mana? Kan masih ada sisa 1 tikus kan? Karena dia nggak dapat makan, otomatis dia mati. Karena nih, di sini bilang nih, bila seekor tikus tidak bisa makan seekor tikus lainnya, maka tikus tersebut akan mati. Jadi, tikus yang tadi nggak usah kita hitung. Berarti tinggal sisa 12 tikus yang hidup di minggu ketiga. Nah, minggu keempat. Berarti kan ada 6 tikus yang memakan 6 tikus kan. Nah, ini mati, yang ini hidup. Itu minggu keempat. Ada 6 ya. Nah, minggu kelima nih yang ditanya. Berarti kan ada 3 tikus
memakan 3 tikus ya nggak? Yang ini hidup, yang ini mati. Berarti sisanya ada 3 tikus. Nah itu sebenarnya kan pakai logika aja kan ya, nggak usah ngitung-ngitung. Ini harusnya kita pakai namanya deret geometri lah. Jadi pakai rumus yang ini nih, Arni ARN-1. Tapi karena ini gampang ya mendingan kita pakai yang ini aja nih. Karena kalau misalkan kita pakai yang ini pasti nanti ada koma-koma gitu. Jadi mendingan kita pakai yang ini aja lah. Jadi kita lanjut aja soal nomor 4. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen nyobain pakai ini ya dicoba aja. Cuma nanti yang komanya itu nggak usah dianggap ya. Jadi nanti kan pasti hasil di sini tuh ada 3, sekian. Nah yang diambil 3-nya aja. Karena kan nggak mungkin ada koma gitu. Nggak mungkin ada tikus setengah. Kalau misalkan setengah atau seperempat dia udah pasti mati ya nggak. Nah sekarang soal yang keempat nih. Soalnya masih sama, masih seputar tikus tadi. Jadi kita baca dulu nih, soal utamanya adalah dari penjelasan di atas, pada minggu berapakah tikus-tikus itu akan mati. Nah, sebenarnya ini tinggal kita lanjutin aja nggak sih? Karena kan tinggal kita cari aja nih, minggu keberapa sih tikusnya itu bakalan mati semua. Kalau misalkan di minggu kelima itu udah pengen mati, udah ada 3 tikus doang, berarti kan sebentar lagi bakalan musnah kan. Tinggal kita lanjutin aja berarti nih. Kalau misalkan minggu kelima itu ada 3 tikus, berarti minggu keenam itu kan tinggal satu tikus memakan tikus lain kan, tinggal dibagi dua kan harusnya 1,5. Tapi ini kan kita nggak mungkin 1,5 ya. Satu tikus ini memakan satu tikus lainnya nih. Nah yang ini hidup, yang ini mati. Berarti kan sisa satu tikus kan. Karena dia nggak dapat makan, berarti dia otomatis mati juga. Nah ini minggu ke-6. Minggu ke-6. Minggu ke-7 kan berarti masih ada sisa satu tikus kan sampai minggu ke-7. Karena dia minggu ke-7 nggak dapat makan, otomatis dia juga mati. Karena kalau misalkan dia nggak makan, dia mati. Berarti di minggu ke-7 ini udah musnah, jadi udah nggak ada lagi. Kalau misalkan pengen pakai deret geometri juga bisa, cuma nanti bakalan ribet hitungannya. Jadi mendingan kayak tadi aja. Nah sekarang soal yang terakhir, soal nomor 5. Suatu perusahaan membeli mobil baru seharga 150 juta pada tahun 2009. Setiap tahun harga mobil tersebut dianggap menyusut sebesar 10% dari harga tahun sebelumnya. Penyusutan harga mobil selama 3 tahun adalah, nah yang ditanya adalah penyusutan harga mobil selama 3 tahun. Berarti kita harus ngitung dari tahun pertama, baru tahun kedua, dan tahun ketiga. Gimana cara ngitungnya? Kalau misalkan 150 juta itu harga awalnya, terus tiap tahunnya nurun berkurang 10%, berarti tinggal kita hitung aja nih per tahunnya dia tuh harganya jadi berapa nih. Misalkan tahun pertama ya. Tahun pertama itu tinggal 150 juta dikurang sama 150 juta dikali 10% atau 10/100. Tinggal dicoret ya. 100 berapa nih? 2, 4, 5. Berarti kan 150.000 kali 10 itu bukan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1.500.000, sorry. 1.500.000 dikali 10 kan berarti 15 juta kan. Ini kalau kayak gini biar kita nggak salah nolnya, mendingan kita nulisnya 15 juta aja ya. Nah ini jadi tahun pertama itu dia berkurang 15 juta. Nah berarti di tahun kedua dia itu harganya udah turun kan, nggak 150 juta lagi. Berarti harganya tinggal 150 juta dikurang 15 juta, itu hasilnya 135 juta ya nggak? Nah tinggal kita hitung lagi nih, penurunan nilainya dia 10% di tahun kedua, sama kayak tahun sebelumnya. Berarti tinggal dikurang sama 135 juta dikali 10%. Itu hasilnya 135 juta kali 10% itu 13.500.000 atau 13,5 juta. Nah, berarti di tahun ketiganya itu kan dia 135 juta dikurang 13.500.000.
Aduh, ngitungnya males banget ya. Berapa tuh? 13 juta. Berarti dia 121.500.000 ya nggak? 121.500.000. Nah, ini harga ke tahun ketiga ya nggak? Tinggal dikurang lagi nih. Sorry ini karena ketutupan sama kamera ya, lupa ada kamera. Jadi ini kita pindahin. Yang tadi tahun pertama itu ada 15 juta. Tahun keduanya itu ada 13,5 juta. Nah, tahun ketiganya 10% dari 121.500.000 adalah 12,1 juta lah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita totalin aja nih. 15 ditambah 13 itu kan 28. 28 ditambah 12 aja udah 40. Sedangkan pilihan yang ada 40 jutanya aja cuma yang E kan. Berarti kita nggak usah ngitung secara detail. Jadi kita langsung jawab yang E. Nah, jadi udah selesai nih bahas soal jumlahnya ada 5 untuk penalaran matematika. Yang kedua, nanti bakal kita lanjutin lagi seterusnya sampai UTBK bakalan dimulai gitu. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.